Baik, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya di KDA. Hari ini Selasa tanggal 1 Desember 2020, saya mengadakan satu pembelajaran kegiatan. Nah, ini ada satu peserta ujian yang digunakan untuk kegiatan PP ya. Nah, baik, konsentrasi baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai materinya adalah gerak dasar lokomotor berlari. Nah, jadi untuk kegiatan hari ini kita belajar daring, belakang ya. Kemudian untuk absensi Bapak sudah kirim, nanti Bapak kirim absensi, nanti akan Bapak kirim ya. Kemudian itu diisi dan kita sambil menunggu teman-teman yang lain mengenai yang belum hadir nih, beberapa orang yang belum hadir. Ya, belajar lokomotor. Tujuannya adalah siswa menyimak informasi dan peragaan materi tentang berbagai gerak berlari, seperti rintangan, gawang itu, kemudian tali yang direntangkan, kemudian teman, ya. Tujuan yang kedua adalah siswa memperkenalkan berbagai variasi pola gerakan dasar lokomotor yang telah diperagakan oleh guru secara berulang-ulang. Yang ketiga, siswa mempraktekkan secara berulang-ulang variasi pola gerakan dasar lokomotor dengan komando dan giliran guru. Itu tadi adalah tujuan dari pelajaran hari ini. Kemudian medianya ya dan alat pembelajarannya itu adalah ya, dengan dan yang lainnya. Kan mulai dari kemampuan
anak-anak memiliki landasan untuk mengembangkan kemampuan. Kemudian di dalam klasifikasi tersebut ada beberapa kategori, yaitu yang pertama keterampilan lokomotor, kemudian keterampilan non lokomotor, kemudian keterampilan manipulatif. Ya. Nah, untuk keterampilan lokomotor itu merupakan gerakan yang sangat penting bagi manusia. Lokomotor itu dalam arti singkat itu bisa dikatakan untuk gerakan lokomotor itu bisa diartikan dengan gerakan tidak berpindah tempat. Nah, contohnya seperti jongkok bangun, terus push up, sit up, dan yang lainnya ya. Kemudian keterampilan manipulatif dapat diklarifikasikan yaitu seperti gerakan melempar tangkap bola. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dari Bapak mengenai materi hari ini. Bentar. Nah, sekarang Bapak akan Aku nelpon belum belajar. Nelpon. Kenal? Bagaimana? Sudah kelihatan? Udah. Untuk materi hari Udah, Pak. Ya, Pak. Tak kelihatan, Pak. Tak kelihatan jelas sekali, Pak. Jangka. Oh, udah kelihatan, Pak. yang sudah tahu apa itu langkah pendek, apa itu langkah panjang, dan lewati rintangan. Sudah tahu? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Mei. Dari langkah pendek adalah langkah yang menggunakan langkah pendek yang bisa juga disebut jogging. Ya, benar sekali ya. Jadi langkah pendek, langkah yang pendek-pendek atau langkah yang kecil yang bisa juga dilakukan yang dari jogging. Ya. Kemudian langkah panjang. Siapa yang bisa menjelaskan langkah panjang? Yoga bagaimana yoga? Langkah panjang? Apa itu langkah panjang? Saya, Pak. Silakan Wahyu. Saya, Pak, bisa jawab. Wahyu. Langkah panjang itu langkah panjang. Nah, oke. Jadi siapa yang bisa Mei? Error. Mei. Nah, baik, silakan dilihat pengertian dari masing-masing dari langkah pendek, dari langkah panjang, dari melewati rintangan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, langkah pendek itu bisa diartikan juga ya, langkahnya kecil, santai. Kemudian lari langkah panjang itu adalah lari dengan langkah yang besar yang sering kita dengar atau sering disebut dengan lari sprint ya, artinya itu cepat.
Jadi ketika kita berlari cepat pasti langkahnya panjang ya. Kemudian lari melewati rintangan. Nah, kalian rintangannya bisa menggunakan alat-alat yang sederhana atau alat-alat yang mungkin lebih kompleks atau lebih bagus ya. Kalau ya sederhananya bisa memakai bambu, kemudian potongan apa namanya itu bisa kardus. Nah jadi untuk rintangannya itu jadi kalian bisa menggunakan kardus yang ditumpuk-tumpuk ya. Nah itu sedikit tadi Bapak jelaskan mengenai lari melewati rintangan. Kemudian nanti Bapak akan coba perlihatkan contohnya ya. Nah seperti ini. Nah, ini adalah contoh lari langkah pendek ya. Jadi artinya langkahnya itu kecil-kecil ya. Dengan jogging. Sudah kelihatan enggak? Oh. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Dan ini langkah panjang. Ini lari. Kelihatan. Nah, bisa diperhatikan langkah kakinya, fokus ke langkah kakinya. Nah, ya. Kan sudah kelihatan sangat berbeda dengan langkah pendek ya. Nah, kemudian lari melewati. Untuk lari melewati, nah, itu kalian bisa gunakan apa namanya bambu atau juga dengan ban bekas atau bisa juga dipakai untuk pakai dus apa namanya kardus-kardus yang masih bentuknya bagus ya, yang kotak. Nanti itu ditumpuk pakai untuk rintangan. Ya, untuk tadi ini penampilan dari tadi sudah kelihatan atau belum ya? Untuk contoh daripada lari. Nah ini ya, jadi bisa dilihat. Lari melewati rintangan. Lari langkah pendek. Langkah panjang. Lari langkah panjang. Lari rintangan. Nah ini ya, sudah kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, sudah. Jadi nah ini Bapak akan coba untuk kalian, Bapak akan coba tampilkan video pembelajaran materi hari ini ya, yaitu lari langkah pendek, lari langkah panjang, dan melewati rintangan. Nah, bagaimana? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak?
kalian bisa perhatikan ya, ini sebagai gambaran atau sebagai yang tadi ya hilang ya. Sinyalnya ini agak main-main. Nah, jadi ini adalah contoh dari video pembelajaran hari ini ya. Dari langkah panjang. Anak-anak silakan bisa diperhatikan. Kalian bisa membuat video nanti yang akan Bapak tugaskan. Jadi besar, ya balon, dan banyak bulunya. Hah? Sudah ya. Bisa lihat videonya. Ini tuh. Rasanya Mas kawan jangan.
pelajaran yang akan kalian pelajari. Kemudian siapa yang masih belum mengerti? Ada yang belum mengerti? Baik, langsung saja. Itu untuk tugasnya ya. Tugasnya itu kalian membuat video prakteknya mulai dari langkah pendek, kemudian dari melewati rintangan, kemudian lari langkah panjang. Ya, nanti kemudian nanti itu digabung seperti yang Bapak tunjukkan tadi. Nah, digabung dari langkah pendek, langkah panjang, kemudian lari melewati rintangan ya. Itu digabung, kemudian nanti dikirim tugasnya ke WA group. Ya. Nah, itu tadi tugasnya. Silakan untuk yang belum mengerti bisa bertanya. Kemudian saya akan jelaskan permasalahannya di bagian apanya yang tidak mengerti. Baik. Untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Jadi bisa diupload untuk pengumpulan tugasnya atau video prakteknya bisa dikumpulkan 2 hari nanti ya. Dan saya masih punya waktu untuk belajar, mencoba sampai dengan buatan video ini 2 hari lagi. Ini sebagai tugas ya. Video apa, Pak? Tugas itu sebagai tugas ya nanti. Baik, setelah itu saja pembelajaran hari ini ya. Semoga ini bermanfaat. Baik, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Kembali lagi dengan Bapak Kada Arta. Di sini kita akan untuk hari ini membahas materi tentang gerak dasar berlari. Ada 3 poin yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu yang pertama ada gerak dasar lari pendek, kemudian yang kedua ada gerak dasar lari panjang, dan yang ketiga lari melewati rintangan. Nah, di sini alat-alat yang digunakan yaitu ada beberapa alat. Di antaranya ada kun, kemudian busa. Nah, jika di dalam praktek di rumah kalian tidak ada kun, itu bisa menggunakan bahan yang sederhana, misalnya batu. Itu gunanya untuk pembatas jarak antara jarak lari kalian jika melakukan praktek. Kemudian busa, jika tidak ada busa di rumah kalian, jika kalian praktek itu bisa menggunakan alat yang sederhana juga, misalnya seperti bilah bambu atau
alat yang lain atau kayu yang lurus yang panjangnya kurang lebih sekitar 2 meter. Ya, langsung saja kita praktek. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai lari langkah pendek. Nah, di sini sedikit Bapak jelaskan. Lari langkah pendek adalah lari dengan langkah yang kecil atau langkah yang biasa. Itu biasa disebut dengan jogging. Langsung saja Bapak contohkan. Ya, silakan perhatikan. Nah, itu dia lari langkah pendek. Yang kedua kita praktekkan mengenai lari langkah panjang. Ya, lari langkah panjang itu sangat berbeda dengan yang pertama, yaitu lari pendek. Di sini lari panjang itu langkahnya panjang atau biasa disebut dengan lari sprint. Silakan sekarang Bapak contohkan dan perhatikan. Nah, itu tadi praktek dari langkah panjang. Ketiga, kita akan melakukan praktek mengenai lari melewati rintangan. Ya, bisa sekarang Bapak contohkan dan kemudian silakan diperhatikan. Oke, itu tadi lari melewati rintangan. Kita kombinasikan dari beberapa gerak dasar tersebut. Yang pertama ada lari langkah pendek, kemudian yang kedua ada lari langkah panjang, dan ketiga lari melewati rintangan. Langsung saja dipraktekkan, silakan perhatikan. Nah, itu tadi praktek dari gerak dasar lari yang ada 3 poin pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kalian bisa praktekkan di rumah. Terima kasih. Nah, itu tadi penampilan video pembelajaran untuk hari ini. Itu sebagai contoh kalian belajar di rumah. Jadi yang harus pertama kalian lakukan adalah itu gerak dasar langkah pendek, kemudian dilanjutkan dengan gerak dasar langkah panjang, kemudian dilanjutkan dengan lari dengan melewati rintangan. Nah, itu videonya kalian, tugas videonya itu dijadikan satu seperti contoh video yang Bapak buat. Setelah selesai nanti dikirim di WA grup yang sudah ada ya. Jadi itu kalian nanti setelah selesai membuat video itu dikirim, nanti akan Bapak periksa dan Bapak nilai, dan Bapak juga akan itu ya Bapak jadikan nilai akhir daripada nilai PJOK ini ya. Baik, kita cukupkan saja. Jadi pembelajaran hari ini Bapak tutup dengan Parama Santi. Parama Santi mulai. Om Santi 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 Om.